Alhamdulillahilladzi anzala sakinah wa amarna bittuqa wal amanah wa nahana 'anil fahsya'i wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita mampu melangkahkan kaki menuju ke masjid yang mulia ini, memenuhi panggilannya, bermunajat kepadanya, seraya terus meningkatkan kualitas Islam dan ketangguhan iman dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di antara persoalan bangsa dan keumatan yang cukup menjadi tantangan bagi umat Islam, terutama adalah untuk tantangan akidah umat, adalah masifnya upaya kampanye untuk kehidupan yang moderat dan toleransi. Tidak jarang kampanye moderasi dan toleransi seringkali mengakibatkan timbulnya berbagai macam perilaku dan tindakan umat yang melebihi dari apa yang seharusnya diajarkan oleh agama kita. Dalam hal toleransi, dari hari ke hari kita semakin melihat banyak umat yang begitu gampang dan mudah atas dasar toleransi itu mereka menggadaikan akidah dan keyakinannya dengan mengikuti ajakan-ajakan dari ajaran-ajaran dan perilaku ibadah dari agama lain. Apalagi di masa akhir tahun semacam ini, toleransi semakin digerakkan dan digalakkan secara masif dengan mengajak umat Islam untuk bersama-sama mengikuti bahkan merayakan hari raya atau hari perayaan dari agama-agama lain. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Islam paling tidak memiliki 3 prinsip di dalam menjalankan ajaran toleransi. Yang pertama adalah prinsip sebagaimana kata toleransi yang berasal dari bahasa Latin tolerar, yang berarti sabar, diam, dan membiarkan serta menahan diri. Pada suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh para pembesar Quraisy untuk mengajak Nabi ini bertoleransi dengan cara bekerja sama dengan dalam seluruh aspek kehidupan dan keagamaan. Al-Walid bin Mughirah, Al-Ash bin Wa'il, Al-Aswadi ibnul Muttalib, dan juga Umayyah bin Khalaf bersama-sama mendatangi Rasulullah untuk mengajak bekerja sama di dalam kehidupan dan keagamaan. Mereka berkata, "Ya Muhammad, halluma fal na'bud ma ta'bud wa ta'bud ma na'bud wa nashtarik nahnu wa anta fi amrina kullih." Wahai Muhammad, mari kita bersama-sama kita menyembah apa yang engkau sembah
dan engkau menyembah apa yang kami sembah, dan kita bekerja sama bersama antara kami dan engkau di dalam semua urusan. Fa in kana alladhi ji'ta bi khairan mimma bi aidina kunna qad syaraknaka fi. Apabila apa yang engkau bawa itu lebih baik dari apa yang ada pada diri kami, maka kami siap untuk mengikuti apa yang engkau jalankan. Wa khadna bihidna minhu, dan kami akan jaga bersama-sama dari apa yang kau sampaikan itu. Wa in kana alladhi bi'aidina khairan mimma biyadik, dan apabila apa yang ada pada diri kami itu lebih baik dari apa yang ada pada diri kamu, kunta qad syaraktana fi amrina, maka engkau pun harus mengikuti apa yang ada pada diri kami itu semuanya. Wa khadta bihifdika minhu, dan engkau wajib pula menjaga dan mengamankan apa yang ada pada diri kami itu. Hadirin yang berbahagia, menyikapi ajakan semacam inilah maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil jalan tegas, bahwa ajakan di dalam kehidupan kemanusiaan sehari-hari itu bisa dibenarkan, tetapi di dalam urusan agama itu sangat tidak dibenarkan, terutama dalam hal-hal akidah dan urusan ibadah. Akidah dan urusan ibadah adalah menjadi urusan setiap agama masing-masing. Hadirin yang berbahagia, Allah turunkan itu sebagaimana kita kenal dalam surah Al-Kafirun yang diakhiri dengan wahyu Allah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, keyakinanmu, ibadahmu, dan untuk kami pula agama, keyakinan, dan ibadah kami. Ini sebenarnya adalah dasar utama bagi sebuah toleransi. Setiap kita harus bisa bersabar, menahan diri, dalam arti tidak ikut terlibat apa yang dilakukan oleh orang lain di dalam menjalankan akidah, keyakinan, dan urusan ibadahnya. Termasuk di antara toleransi dalam hal ini adalah membiarkan apa yang mereka lakukan tidak mengganggu, sehingga menghasilkan sebuah istilah dalam toleransi, memberikan penghargaan dan menghormati setiap keyakinan, peribadatan, hak-hak orang-orang yang beragama. Jika dasar yang pertama Islam ini kita jalankan dengan baik, maka tidak selayaknya orang lain menuduh kepada umat Islam yang tidak memberikan sesuatu yang mereka rayakan sebagai dengan ucapan-ucapan selamat kepada mereka. Karena di dalam Islam haruslah jelas dan tegas antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk, antara yang ajaran dan bukan ajaran, antara yang sunnah dan bid'ah, antara yang dibolehkan dan yang dilarang. Dalam sebuah riwayah Al-Baihaqi sebagaimana disampaikan olehnya dari Umar bin Khattab, suatu saat Umar bin Khattab melihat banyaknya di antara para sahabat pada waktu itu yang juga mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara yang memberikan ucapan-ucapan selamat, bahkan di antaranya ada yang masuk ke dalam peribadatan dan mengikuti peribadatan mereka. Maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan, la tadkhulu 'alal musyrikina fi kanaisihim yauma 'idihim fa inna sakhatallahi tanzilu 'alaihim. Janganlah kalian sekali-kali masuk di kalangan orang-orang yang musyrik itu, terutama pada tempat-tempat ibadah mereka, kanais, gereja-gereja mereka, yaitu pada hari raya mereka, karena sesungguhnya murka Allah Subhanahu wa taala datang pada saat mereka melakukan perayaan di dalam tempat-tempat dan rumah-rumah ibadah mereka itu. Maka Umar bin Khattab kemudian menyatakan, ijtanibu a'da Allahi fi a'yadihim, maka hendaklah engkau jauhi musuh-musuh Allah itu di rumah-rumah dan tempat-tempat peribadatan mereka. Hadirin yang berbahagia, Abu Hurairah meriwayatkan dari apa yang pernah dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam riwayat Muslim, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam,
dan jangan kalian sekali-kali mendahului untuk mengucapkan salam itu kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasara. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam ungkapan atau di dalam fatwanya mengatakan bahwa memberikan ucapan-ucapan selamat serta bahkan ikut merayakan bersama hari raya mereka pada hari-hari agama tertentu menurut kesepakatan para ulama adalah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan diharamkan oleh ajaran Islam. Wa amma tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtasati bih fa haramun bittifaq. Adapun ucapan-ucapan selamat apapun bentuknya pada hari-hari perayaan dan hari besar orang-orang kafir secara khusus secara agama semacam itu adalah merupakan bentuk keharaman yang telah disepakati oleh para ulama. Itu sebabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam fatwanya juga mengatakan tahniatul kuffari bi'idil Christmas au ghairihi min a'yatihim diniyati haramun bittifaq. Ucapan selamat atas orang-orang kafir terhadap hari-hari raya perayaan mereka, hari Christmas atau selainnya dan sejenisnya dari semua perayaan-perayaan dari agama-agama mereka itu adalah bentuk keharaman yang telah disepakati oleh para ulama. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang pertama ini tidak mengizinkan umat Islam untuk ikut terlibat, bahkan mengucapkan saja tidak boleh, apalagi harus mendatangi, memasukinya dan merayakannya secara bersama-sama. Kita harus memberikan pencerahan kepada umat dan kita harus tercerahkan dengan peristiwa ini dengan berbagai contoh-contoh dan dasar sebagaimana dalam Al-Quran, Sunnah Nabi dan para ulama salaf. Yang kedua, sungguh orang-orang yang terus terlibat dalam persoalan itu mereka diancam untuk tidak bisa kembali ke jalan yang benar dan bahkan akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersesat bersama dalam tindakan-tindakan kesesatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Dan barang siapa yang menyelisihi, yang menyalahi atau yang mengingkari dan menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas di kalangan mereka petunjuk dan kebenaran itu, wa yattabi' ghairi sabilil mu'minin, dan kemudian mereka justru mengikuti jalan, tradisi dan kebiasaan orang-orang selain kaum yang beriman, selain orang-orang Islam, nuwallihi ma tawalla, dan kami akan biarkan mereka itu terus menerus berada di dalam kesesatannya itu dan tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Manuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan lemparkan kelak mereka ke dalam neraka jahanam sebagai tempat yang seburuk-buruknya. Maka berhati-hatilah kita semuanya, generasi muda kita dan anak cucu kita hindarkan dari perilaku-perilaku semacam itu. Karena kalau mereka sudah terlibat bahkan jauh dan masuk ke dalam perayaan-perayaan tersebut, itu akan sulit untuk disadarkan, sulit untuk bisa kembali, karena Allah biarkan mereka bersama di dalam kesesatan mereka. Hadirin yang berbahagia, dan prinsip yang ketiga adalah Islam membolehkan bekerja sama dengan ghairul Islam, dengan orang-orang lain, sepanjang mereka tidak merusak akidah kita, tidak membunuh dan melawan kita, tidak menghancurkan umat Islam, dan tidak mengusir kaum muslimin dari tempat-tempat dan rumah-rumah mereka. Al-Quran surah Al-Mumtahanah, Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk terus berbuat baik dan berlaku adil, bekerja sama kepada mereka orang-orang yang tidak membunuhi kalian, mencederai kalian, menghancurkan kalian, serta mereka juga tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Bahkan kepada orang-orang yang bisa bersikap baik kepada kita, bertoleransi dengan cara yang benar, tidak memaksa-maksa untuk turut beribadah dengan ibadah mereka itu,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anta berruhum wa tuqsitu ilaihim. Hendaklah kalian juga jauh bisa berbuat baik kepada mereka dengan lebih baik lagi. Wa tuqsitu ilaihim, dan hendaklah kalian juga bisa berlaku adil seadil-adilnya kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat keadilan. Hadirin, 3 prinsip inilah yang bisa kita jadikan dasar untuk diri kita kaum muslimin dan juga untuk generasi muda Islam dan umat semuanya. Hendaknya tidak kita langgar. Ini adalah jalan terbaik dari agama kita. Dasar yang jelas dari para nabi, para sahabat-sahabat nabi yang mulia, para ulama-ulama salaf, dengan memberikan contoh dan pernyataan verbal. Hendaknya kita semuanya bisa menjadikan jalan toleransi yang benar berdasarkan agama kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah umat dan memberikan kebenaran, menunjukkan kebenaran di atas dari segala-galanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun jama'atul jum'ah rahimakumullah. Usikum bitaqallah faqala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasar din wal muslimin wahdul man khadhalat din wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma inna hadzal marada huwa jundun min junudika tusibu bihi man tasha wa tasrifu amman tasha. Allahumma fasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa an azwajina wa an dirarina wa an a'immatina fi biladina Indonesia khasah. Allahumma fatna mimma nakhafu wa nahdhar. Allahumma fatna min corona. Allahumma anta khairun hafidha. Allahumma arfa' 'annal bala wal ghala wal waba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya alim ya fattah iftah alaina futuhal narifin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.